Halo semuanya, selamat pagi, siang atau malam untuk Bu Maria dan teman-teman. Perkenalkan, saya Clarissa dari Prodi Arsitektur Podomoro ingin mempresentasikan tentang arsitektur vernakular dengan studi kasus rumah adat Honai. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu arsitektur vernakular? Jadi, dalam beberapa dekade terakhir, isu arsitektur berkelanjutan atau sustainable arsitektur menjadi salah satu topik utama dalam dunia arsitektur nih. Nah, awalnya itu bermula dari si krisis lingkungan, perubahan iklim, serta tingginya konsumsi energi pada bangunan modern, di mana hal tersebut mendorong arsitek untuk mencari pendekatan desain yang lebih ramah lingkungan dan juga kontekstual. Namun, di sisi lain, ada perkembangan teknologi dan modernisasi sehingga tuh banyak bangunan justru kehilangan hubungan dengan lingkungan, budaya, dan kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, hal ini tuh sejalan dengan kritik yang disampaikan oleh Bernard Rudolphsky bahwa sebenarnya arsitektur modern tuh cenderung sudah terlalu fokus pada forma arsitektur, gaya, dan teknologi, sehingga dia melupakan nih esensi sebagai bagian dari kehidupan manusia. Makanya muncullah sih konsep arsitektur vernakular ini sebagai respon dan kritik yang disampaikan oleh si Rudolf Sky ini. Nah, kenapa sih arsitektur vernakular? Nah, jadi arsitektur vernakular ini itu sebagai alternatif di mana eh, arsitektur itu tuh merupakan salah satu bentuk arsitektur yang berkembang dari masyarakat lokal dengan memanfaatkan material setempat serta menyesuaikan diri terhadap kondisi iklim dan budaya. Nah, dalam konteks ini juga, arsitektur tidak dipahami lagi sebagai produk individu seorang arsitek, melainkan sebagai hasil dari collective knowledge dan pengalaman masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun nih. Nah, di sini menurut Ars Daily, arsitektur vernakular itu memiliki karakteristik hemat energi, tidak bergantung pada teknologi tinggi, serta mampu beradaptasi secara iklim terhadap lingkungan. Nah, hal tersebut tuh menunjukkan bahwa sebenarnya arsitektur vernakular itu menerapkan prinsip climate responsive design, lalu penggunaan material lokal, serta berkembang melalui proses trial and error yang panjang. Nah, dapat dipahami di sini bahwa sebenarnya masyarakat tradisional itu memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, meskipun mereka tuh tidak melalui atau tidak menempuh pendidikan formal. Nah, oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam arsitektur vernakular itu dianggap sebagai salah satu pendekatan penting dalam menjawab tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis energi. Nah, masuk ke dalam konsep arsitektur without architects. Nah, Eee, untuk konsep arsitektur vernakular sendiri itu memang erat dengan kaitannya konsep arsitektur without architects. Nah, ini tuh diperkenalkan pertama kali oleh Bernard Rudolphsky, di mana istilah ini tuh merujuk pada arsitektur yang tidak dirancang oleh arsitek profesional, melainkan oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan kebutuhan nyata, budaya, dan lingkungan. Nah, dalam pendekatan ini tuh sebenarnya arsitektur ini tuh dipahami sebagai sesuatu yang human centered, lalu di mana desain itu muncul dari kehidupan sehari-hari, lalu juga bersifat collective authorship, berkembang secara organik, dan memiliki hubungan erat dengan lingkungan. Nah, maka dari itu arsitek vernakular sendiri dapat dipahami sebagai manifestasi nyata dari konsep arsitektur without architects. Nah, ini ada dari penelitian ahli lainnya, di mana menurut Oliver sendiri, arsitektur vernakular itu merupakan bentuk cultural expression, di mana bangunan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi juga mencerminkan identitas, nilai, dan cara hidup masyarakat. Nah, hal ini tuh juga diperkuat oleh si Amos Rapoport ini, di mana arsitektur itu sebagai refleksi dari way of life masyarakatnya. Nah, hal itu juga sejalan nih dengan Henry Gleizzi, di mana arsitektur vernakular itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, di mana bangunan merupakan hasil nyata dari sistem sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakatnya. Nah, dengan kata lain, arsitektur bukan hanya sekedar objek fisik, tapi merupakan bagian dari proses kehidupan yang terus berkembang. Nah, lalu kita masuk ke dalam studi kasusnya sendiri, ini masih introduction, di mana saya memilih rumah adat Honai sebagai salah satu bentuk contoh arsitektur vernakular, yaitu yang ada rumah adat khas Papua ini, khususnya untuk masyarakat Dani. Nah,
Rumah Honai ini tuh merupakan bentuk arsitektur yang sangat kontekstual, baik dari segi material, bentuk maupun pola permukimannya. Bangunan ini tuh umumnya bentuknya bundar dengan atap kerucut dengan dari jerami serta menggunakan material lokal seperti kayu dan ilalang. Bentuk yang sederhana ini tuh sebenarnya bukan asal comot atau emang mereka mau kayak gitu, tapi respon terhadap kondisi iklim pegunungan yang dingin serta kebutuhan sosial masyarakat setempat. Nah, penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis rumah adat Honai sebagai representasi arsitektur vernakular dalam perspektif arsitek without architects. Arsitektur without architects. Nah, fokus penelitian ini tuh diarahkan ke dalam 4 aspek, di mana pertama itu adalah material. Nah, yang di sini tuh yang diperhatikan adalah jenis material yang digunakan serta hubungannya dengan lingkungan dan keberlanjutan. Nah, lalu ada tipologi dan bentuk bangunan, termasuk bentuk dasar, struktur, serta respon terhadap iklim. Lalu untuk pola permukiman sendiri itu, ini dapat mencerminkan struktur sosial dan budaya masyarakat Dani. Dan yang terakhir itu adalah makna budaya dan fungsi ruang, sebagai bagian dari sistem kehidupan masyarakat. Nah, jadi diharapkan dari analisis ini tuh bahwa arsitektur vernakular seperti Hona itu bukan hanya sekedar bentuk tradisional, tetapi merupakan hasil proses yang panjang yang mengintegrasikan lingkungan, budaya, dan kebutuhan manusia secara menyeluruh. Sehingga penelitian ini tuh bertujuan untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam arsitektur vernakular itu memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab tantangan arsitektur masa kini, khususnya dalam proses keberlanjutan dan desain yang berorientasi pada manusia. Oke, kita masuk ke dalam tinjauan pustakanya. Jadi yang pertama itu adalah konsep sustainability dalam arsitektur vernakular. Nah, konsep sustainability sendiri ini tuh tidak dapat dipisahkan dari 3 pilar sebenarnya. Jadi ini erat kaitannya dengan hubungan antar manusia, lingkungan, dan sistem lingkungan kehidupan yang lebih luas. Nah, dalam konteks ini tuh keberlanjutan itu juga menyangkut dimensi sosial dan ekonomi, dan hal ini tuh sejalan dengan konsep three spheres of sustainability, yaitu environmental, social, and economic. Di mana ketiga hal tersebut tuh saling beririsan di sini dan membentuk sistem keberlanjutan yang utuh. Nah, kalau secara environmental, sustainability itu dalam arsitektur berkaitan dengan kemampuan bangunan untuk beradaptasi dengan lingkungan tanpa merusaknya. Dan konsep ini berhubungan juga dengan carrying capacity, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan tanpa mengalami degradasi. Nah, arsitektur vernakular menerapkan prinsip ini melalui penggunaan material lokal, minimnya eksploitasi sumber daya, serta desain yang menyesuaikan dengan kondisi iklim. Nah, untuk aspek sosial sendiri, itu pasti mencerminkan si kehidupan masyarakat di lokasi tersebut. Nah, termasuk kebudayaan, terus kebiasaan, serta struktur sosialnya, seperti yang udah bilang di awal tadi. Nah, bangunan di sini tuh tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai komunitas. Jadi ada menciptakan sense of community dan identitas budaya di sini. Dan hal ini sesuai dengan penjelasan bahwa sustainability juga berkaitan dengan si quality of life, equity, and community. Dan yang terakhir itu adalah aspek ekonomi, di mana dia itu menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Nah, bangunan kan dibangun dengan material yang tersedia secara lokal, sehingga hal tersebut tuh dapat mengurangi biaya konstruksi dan transportasi. Selain itu, penggunaan teknik konstruksi sederhana memungkinkan masyarakat untuk membangun secara mandiri. Nah, bangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek planet, people, and profit yang menunjukkan bahwa keberlanjutan juga memiliki dimensi ekonomi. Nah, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Zhong, di mana dia menjelaskan bahwa bangunan itu tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga menjaga identitas budaya serta mendukung kehidupan sosial. Jadi, konsep sustainability dalam arsitektur itu tidak hanya dilihat sebagai gaya desain, tapi sebagai metode atau kata menyeluruh yang harus diterapkan sejak awal proses desain hingga siklus hidup bangunan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa arsitektur vernakular sebenarnya telah menerapkan prinsip keberlanjutan secara menyeluruh jauh sebelum konsep ini menjadi isu global. Next-nya, ke dalam material lokal dalam arsitektur vernakular, di mana 10% emisi gas rumah kaca itu didapat dari transportasi material, sehingga sebenarnya penggunaan material lokal ini tuh dapat menjadi salah satu strategi penting dalam desain keberlanjutan. Nah,
Material berkelanjutan itu kan bersifat renewable, plentiful, and sourced locally, sehingga dapat mengurangi energi transportasi serta emisi karbon. Material sendiri itu seperti kayu, bambu, tanah, atau batu yang tidak hanya mudah didapat, tapi juga memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan material industri. Nah, penelitian dari Oliver sendiri itu menegaskan bahwa material dalam arsitektur vernakular itu tidak hanya dipilih berdasarkan ketersediaan, tetapi juga berdasarkan budaya dan pengalaman masyarakat. Nah, hal tersebut tuh diperkuat nih oleh si Rappaport, di mana yang menyatakan bahwa pemilihan material menjadi bagian dari sistem budaya dan bukan semata-mata hanya faktor teknis. Nah, selanjutnya itu adalah efisiensi energi dalam arsitektur vernakular. Nah, arsitektur vernakular sendiri itu dikenal memiliki tingkat efisiensi tinggi karena mengandalkan strategi desain pasif. Berbeda dengan bangunan modern, di mana bangunan tersebut tuh bergantung pada sistem mekanis, sedangkan arsitektur vernakular tuh menggunakan pendekatan alami untuk menciptakan kenyamanan thermal. Nah, arsitektur vernakular sendiri kan menggunakan energi pasif, low energy design, di mana itu dengan memperhatikan si bentuk bangunannya, orientasi dan material yang digunakan untuk mendukung si sistem kenyamanan itu atau mencapai sistem kenyamanan tersebut. Nah, penelitian oleh Nguyen menunjukkan bahwa bangunan vernakular memiliki konsumsi energi yang lebih rendah karena memanfaatkan ventilasi alami dan pencahayaan alami. Lalu, menurut Wahid sendiri, dia menjelaskan bahwa strategi vernakular itu seperti penggunaan bukan kecil, dinding tebal, serta bentuk atap tertentu mampu mengurangi kebutuhan energi secara signifikan. Nah, lalu di sini ada adaptasi iklim, itu climate responsive design, di mana desain bangunan itu kan selalu mempertimbangkan faktor lingkungan seperti suhu, angin, kelembapan, dan radiasi matahari. Nah, masyarakat tradisional sini telah mengembangkan solusi desain yang climate responsive, low energy, dan resource efficient yang menjadi ciri utama dari arsitektur berkelanjutan. Nah, penelitian oleh Bodats ini menunjukkan bahwa arsitektur vernakular itu mengandung strategi bioklimatik yang efektif seperti orientasi bangunan, ventilasi silang, serta penggunaan material dengan kapasitas thermal tertentu. Nah, Rappaport ini juga menambahkan bahwa iklim itu bukan hanya faktor utama yang menentukan bentuk bangunan, tapi dia juga berperan nih dalam faktor penyesuaian terhadap budaya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adaptasi iklim terhadap dalam arsitektur vernakular selalu terkait dengan konteks sosial dan budaya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya prinsip sustainability arsitektur vernakular itu terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama ada environmental, di mana dia itu memperhatikan penggunaan material lokal, efisiensi energi, dan juga adaptasi iklim. Lalu yang kedua adalah sosial, di mana melalui refleksi budaya, identitas, dan kehidupan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah ekonomik, di mana dia memperhatikan efisiensi biaya dan pemanfaatan sumber daya lokal. Nah, di sini, arsitektur vernakular itu menunjukkan bahwa keberlanjutan itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga merupakan hasil dari hubungan yang seimbang antara manusia, lingkungan, dan juga budaya. Makanya, arsitektur vernakular itu tuh bisa menjadi referensi penting nih dalam pengembangan desain arsitektur masa depan yang lebih kontekstual, sustainable, and human-centered. Nah, masuk ke dalam studi case, saya mengambil rumah adat Honai, jadi untuk deskripsinya sendiri secara singkat. Nah, rumah adat Honai itu kan merupakan salah satu bentuk arsitektur vernakular nih, yang berasal dari masyarakat suku Dani yang ada di Papua nih, tepatnya di pegunungan, khususnya di Lembah Baliem. Nah, sebenarnya rumah Honai itu tuh digunakan oleh tempat tinggal laki-laki dewasa, sementara untuk perempuan itu dan anak-anak tinggal di bangunan terpisah yang disebut dengan ebay. Nah, secara tipologi, Honai itu memiliki bentuk yang sangat khas, di mana dia berdenah bundar dengan atap kerucutan dan tanpa jendela. Ukurannya sendiri tuh relatif kecil, dengan tinggi sekitar 2,5 sampai 3 meter. Jadi kalau orang mau masuk ke dalam bangunan itu, rata-rata tuh harus nunduk dulu. Nah, bentuknya sendiri itu sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, pegunungan yang dingin, serta kebutuhan perlindungan dari angin. Nah, untuk konteks sosial dan budaya sendiri, Honai tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal,
tetapi juga sebagai ruang berkumpul. Nah, tempat tidur, beserta ruang untuk menyimpan hasil panen dan benda berharga. Nah, struktur ruang dalam Honai sendiri itu mencerminkan sistem sosial, di mana struktur sosial masyarakat Dani yang bersifat komunal dan hierarkis. Nah, hal ini tuh sejalannya seperti yang dijelaskan oleh Oliver, di mana arsitektur vernakular itu merupakan bentuk dari cultural expression di mana bangunan menjadi refleksi langsung dari kehidupan dan budaya masyarakat. Nah, selanjutnya ini adalah material dan teknik konstruksi dari Honai. Nah, material yang digunakan pada rumah Honai itu sebetulnya berasal dari lingkungan sekitar, yaitu kayu sebagai struktur utama, kolom dan rangka, lalu ada ilalang dan jerami sebagai penutup atap, lalu tanah dan batu sebagai latar dan fondasi sederhana, tali loter atau serat alam sebagai pengikat struktur. Nah, material itu tuh sebenarnya bersifat lokal, renewable, dan minim proses industri sehingga memiliki dampak lingkungan yang rendah. Teknik industri sendiri itu yang digunakan cukup sederhana di mana dilakukan secara manual oleh masyarakat setempat. Nah, sistem strukturnya itu menggunakan rangka kayu yang disusun melingkar, kemudian ditutup oleh lapisan jerami tebal. Nah, ketebalan atap ini tuh sebenarnya berfungsi untuk insulasi alami terhadap suhu dingin. Dari segi umur pakai sendiri, material ini tuh seperti jerami memiliki usia yang relatif pendek sehingga perlu diganti secara berkala. Nah, karena material sendiri ini mudah diperoleh dan ramah lingkungan, proses ini tuh justru menjadi bagian dari siklus keberlanjutan. Dan hal ini juga sejalan dengan menurut Forster dan Yanas, di mana material vernakular itu memiliki performa lingkungan yang baik nih karena telah teruji melalui waktu dan kondisi lokal serta mampu memberikan kenyamanan termal secara alami. Nah, untuk prinsip sustainable Honai ini dari sisi lingkungannya sendiri yang pertama. Nah, Honai itu kan yang memang dirancang sangat responsif nih terhadap kondisi alam, khususnya di pegunungan Papua tuh yang cukup dingin. Dan dia ini menggunakan material lokal seperti kayu dan jerami, tidak hanya memperhatikan dampak lingkungan, tapi dia itu juga harus beradaptasi dengan iklim, apalagi dingin di sana. Nah, bentuk bangunan yang pudar itu dengan atap kerucut dengan lapisan jerami tebal berfungsi sebagai insulasi alami sehingga dia tuh mampu menjaga suhu ruang tetap hangat tanpa memerlukan teknologi tambahan. Nah, di sini itu ada gambar dari potongan dan tampak untuk rumah Honai sendiri dan ini adalah konsep dari si lingkungan sini gimana udara di dalam itu dapat melepas panas dan gimana atapnya itu dapat menjaga si suhu ruang agar tetap hangat. Nah, yang kedua itu adalah secara sosial. Nah, Honai sendiri itu tidak berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang yang mencerminkan struktur sosial dan budaya masyarakat suku Dani. Nah, di sini ada pembagian nih fungsi bangunannya dalam satu kawasan ini atau satu komplek ini, di mana ada Honai untuk laki-laki, itu Honai, kalau untuk perempuan itu disebut dengan Ebe. Dan ini menunjukkan ada sistem sosial yang terorganisir. Nah, Honai itu juga dapat digunakan nih sebagai ruang berkumpul, berdiskusi, dan beraktivitas bersama sehingga memperkuat sense of community dan hubungan antar anggota masyarakatnya. Nah, dapat dilihat bahwa dari satu kawasan ini juga ada dapur nih dalam satu kawasan ini dan juga ada kandang ternak di sini. Nah, selanjutnya untuk secara ekonomi sendiri, material yang digunakan memang material lokal, jadi ngambil dari lingkungan di sekitar tanpa memerlukan biaya transportasi yang tinggi. Dan proses pembangunan sendiri itu dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan teknik konstruksi yang sederhana sehingga tidak bergantung pada tenaga ahli atau teknologi modern. Nah, di sini Honai itu tidak membutuhkan energi tambahan untuk operasional seperti listrik atau pendingin ruangan, sehingga biaya pemeliharaannya menjadi sangat rendah. Nah, dengan demikian, rumah Honai itu dapat dipahami nih sebagai contoh arsitektur vernakular yang secara alami telah mengintegrasikan ketiga aspek sustainability, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan desain yang utuh dan kontekstual. Nah, untuk analisis yang pertama, ini adalah analisis material. Jadi material yang digunakan itu kan tidak hanya dipilih karena ketersediaannya, tapi juga karena kesesuaian terhadap kondisi lingkungan dan budaya masyarakat di lokasi tersebut. Nah, rumah Honai itu kan menggunakan material utama yang sebelumnya berasal dari lingkungan sekitarnya. Ada beberapa material, yang pertama itu ada kayu pastinya,
Itu yang menjadi struktur utama yang digunakan pada si kolom dan rangka atap. Dan juga dinding nih, dinding ini bedanya itu menggunakan papan kayu besar yang terdiri dari 2 lapis yang dapat berfungsi untuk menahan udara dingin dan angin kencang dari luar. Nah, kenapa menggunakan kayu? Karena kayu sendiri itu memiliki kekuatan tekan dan fleksibilitas tinggi sehingga cocok nih untuk struktur sederhana tanpa sambungan logam. Nah, jerami atau ilalang sendiri ini digunakan untuk bahan penutup atap berbentuk dom, di mana dia itu karena dengan pertimbangan bahwa material tersebut tuh ringan, lentur, menyerap guncangan gempa, serta sebagai insulasi termal alami. Dan ketebalan jerami itu tuh mampu menahan panas di dalam ruangan. Lalu tanah dan batu sebagai lantai dan fondasi sederhana, di mana memiliki kemampuan menyimpan dan melepaskan panas atau thermal mass. Lalu yang terakhir itu adalah serat alam atau rotan, di mana dia itu digunakan sebagai sambungan struktur tanpa paku, memungkinkan fleksibilitas konstruksi dan struktur menjadi lebih adaptif. Nah, material ini tuh memiliki karakter utama yaitu lokal, alami, biodegradable, and low-tech, di mana pemilihan ini tuh sesuai dengan si kebutuhan dan juga disesuaikan dengan iklim di pegunungan tersebut. Dan dalam hal ini, material menjadi bagian dari sistem adaptasi lingkungan, bukan sekedar elemen konstruksi. Nah, selanjutnya itu adalah proses pembangunan rumah Honai sendiri itu dilakukan dengan 5 tahap. Yang pertama itu pasti tahap persiapan lahan, lalu yang kedua itu tahap persiapan di pemasangan dinding dan tiang-tiang utama seperti gambar ini, lalu tahap pemerataan dinding, jadi dindingnya itu diratakan, jadi kayak tidak ada yang mencolok ke dalam, keluar, jadi semuanya rata dari luar. Nah, lalu tahap pembuatan rangka atap itu berbentuk kerucut atau dom dengan penutup atap dengan jerami berlapis. Nah, lalu yang terakhir itulah tahap penyelesaian akhir. Dan proses ini tuh menunjukkan sistem konstruksi berbasis collective knowledge itu bukan desain formal. Nah, untuk analisis material Honai yang selanjutnya ini adalah material yang digunakan seperti kayu atau jerami ini bersifat renewable dan dapat terurai secara alami sehingga tidak menghasilkan limbah permanen seperti beton atau baja. Dan umur pakai material pun jauh lebih lama. Tapi khusus untuk jerami, dia itu memang memerlukan penggantian secara berkala. Dan energi yang digunakan untuk memproduksi material pun juga sangat rendah tanpa melalui proses industri sehingga termasuk ke dalam low embodied energy. Nah, bedanya apa sih material lokal yang digunakan di rumah adat Honai ini dengan material modern? Jadi, yang pertama itu dilihat dari energi dan lingkungan. Material Honai itu tidak memerlukan energi produksi. Berbeda dengan material modern yang memerlukan proses untuk produksinya, proses untuk energi produksinya itu cukup tinggi, makanya dia memiliki embodied energy yang tinggi. Nah, lalu yang kedua itu adalah performa thermal, di mana Honai itu menggunakan material jerami dan tanah sehingga dapat menjadi insulasi alami. Berbeda dengan bangunan modern di mana menggunakan energi tambahan untuk si insulasinya sendiri. Nah, lalu yang ketiga itu adalah siklus hidup material. Honai menggunakan circular system itu gimana kembali ke alam, sedangkan material modern itu menggunakan linear system di mana itu limbah konstruksi itu sulit terurai. Nah, yang terakhir ini adalah secara konstruksi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Honai itu memang dibuat secara manual dan oleh masyarakat itu sendiri dan berbasis komunitas. Sedangkan bangunan modern itu dibuat dengan mekanis dan berbasis industri. Nah, selanjutnya ini adalah analisis prinsip sustainability, di mana yang pertama itu secara environmental. Jadi Honai itu memang dirancang sangat responsif terhadap iklim dingin pegunungan Papua, di mana dia tidak menggunakan teknologi mekanis, melainkan menggunakan material alami dan desain pasif yang dapat menahan si suhu atau menjaga suhu hangat di dalam ruangan. Terus bentuk bunda dan atom jerami tebal itu berfungsi sebagai insulasi alami yang menjaga suhu tetap hangat. Lalu minimnya bukaan juga membantu mengurangi kehilangan panas. Dan hal ini tuh memang sesuai dengan konteks lokasi di sana, tapi memang kurang cocok dengan iklim panas. Sehingga hal ini tuh menunjukkan bahwa desain sangat kontekstual bukan universal. Nah, perbandingannya dengan rumah Honai dengan bangunan modern, di mana Honai desain itu memang menggunakan passive system, sedangkan bangunan modern itu menggunakan active system.
Nah, selanjutnya ini secara ekonomi. Honai ini memang menunjukkan efisiensi ekonomi yang tinggi di mana material dapat diambil dari sekitar, lalu tidak ada limbah material, dan dibangun sendiri tanpa menggunakan tenaga ahli. Dan hal ini sejalan dengan konsep low energy, resource efficient architecture, yang dimana efisiensi tinggi, tetapi bergantung pada kesediaan alam, sehingga rentan nih kalau misal sumber dayanya itu udah mulai habis atau berkurang, sehingga juga diterapkan ke dalam sistem ekonomi modern yang kompleks. Nah, bedanya dengan bangunan modern sendiri itu lebih kompatibel nih dengan sistem ekonomi global, meskipun dia itu dalam proses pembangunannya itu memerlukan biaya tinggi untuk konstruksi dan operasional. Nah, selanjutnya itu adaptasi sosial dan budaya. Honai itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, memang bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi juga mencerminkan si struktur sosial masyarakat Dani seperti di bagian gambar ini. Nah, yaitu udah termasuk di dalam pembagian ruang berdasarkan gender serta fungsi komunal sebagai ruang berkumpul. Nah, hal ini tuh terlihat dari pembagian ruangnya berdasarkan gender, lalu ruang komunal untuk interaksi dan pola permukiman yang berbentuk klaster. Dan kekuatan Honai sendiri itu adalah integrasi sosial yang mungkin yang zaman bangunan-bangunan sekarang tuh udah mulai hilang. Nah, menurut Rapoport, bentuk rumah adalah refleksi dari way of life, di mana arsitektur modern ini sering gagal karena mengabaikan aspek ini, di mana lebih cenderung individualistik, sedangkan Honai ini tuh kuat dalam si komunitasnya, jadi berbasis budaya atau community-based living. Nah, hubungannya apa dengan arsitektur without architects? Jadi rumah Honai sendiri tuh udah membuktikan bahwa dia itu jadi representasi nyata dari konsep arsitektur without architects, di mana desain itu tidak hanya berasal dari arsitek profesional, melainkan dari masyarakat. Dan rumah Honai ini tuh muncul dari collective knowledge, trial and error antar generasi, lalu desain organik dan berkembang, serta sangat kontekstual terhadap lingkungan. Dan hal ini rumah Honai ini terbentuk dari pengalaman hidup. Nah, kalau bisa dilihat perbandingannya dengan arsitektur modern itu seperti yang di tabel ini. Nah, di sini tuh rumah Honai itu menunjukkan bahwa keberlanjutan itu tidak harus menggunakan teknologi tinggi, tapi sebenarnya dengan menggunakan material lokal itu sudah bisa nih menciptakan sistem yang efisien dan adaptif. Nah, rumah Honai ini tuh sebenarnya juga memiliki keterbatasan ya di zaman yang sekarang, di mana yaitu keterbatasan durabilitas dan sulit diadaptasi nih ke skala urban modern. Di sisi lain, arsitektur modern itu cuma tidak perlu meninggalkan teknologi, tapi dia dapat mengadaptasi si prinsip vernakular seperti Honai untuk menciptakan desain yang lebih kontekstual, efisien, dan berkelanjutan. Nah, kesimpulannya sendiri, rumah Honai itu kan sebagai representasi arsitektur vernakular yang dapat disimpulkan bahwa bangunan ini tuh menunjukkan integrasi yang kuat antara aspek material, lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam satu sistem yang utuh. Nah, dia itu menggunakan material lokal seperti kayu, jerami, dan tanah yang tidak hanya tersedia secara alami, tapi juga memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap kondisi iklim pegunungan Papua yang dingin. Lalu bentuk bangunan sendiri itu berbentuk bundar dengan atap tebal serta minim bukaan menunjukkan penerapan strategi climate responsive design dan low energy system di mana kenyamanan thermal dapat dicapai tanpa ketergantungan pada teknologi modern. Lalu untuk sosial sendiri, Honai berfungsi sebagai ruang komunal yang mencerminkan struktur budaya masyarakat suku Dani sehingga arsitektur tidak hanya memiliki objek fisik, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan identitas budaya. Nah, implikasi dari temuan ini sebenarnya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam arsitektur vernakular, khususnya tercermin dalam konsep arsitektur without architects, masih sangat relevan nih untuk arsitektur modern. Nah, ini ada perbedaan untuk secara teknologi. Kalau misalnya bangunan modern kan tergantung pada si teknologi seperti AC, heater yang meningkatkan konsumsi energi. Kalau Honai sendiri itu kan berbasis local materials, passive design, strategies, and collective knowledge sehingga mampu menghasilkan bangunan yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Nah, untuk rekomendasi untuk arsitektur modern sekarang dan di masa depan, kita perlu nih memperhatikan si penggunaan material. Kalau bisa, menggunakan material lokal dari renewable untuk mengurangi jejak karbon. Apalagi seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa 10% dari emisi gas karbon itu dihasilkan dari transportasi material. Nah,
Lalu yang kedua itu adalah penerapan passive design strategis perlu menjadi dasar dalam proses desain. Lalu yang terakhir itu adalah pendekatan berbasis konteks sosial dan budaya perlu diperkuat di dalam hal ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa arsitektur vernakular seperti rumah Hona ini itu tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tapi juga sebagai sumber pengetahuan nih yang relevan untuk merancang arsitektur masa depan yang lebih sustainable, kontekstual, dan human-centered. Prinsip-prinsip ini tuh dihasilkan dari pengalaman masyarakat yang menjadi dasar dalam menciptakan desain yang tidak hanya efisien secara energi, tapi juga mampu menjawab kebutuhan manusia secara holistik. Dan ini referensi-referensi yang saya gunakan. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih.